Qanaah. Pengertian. Secara kebahasaan, qanaah berarti merasa puas dan rela atas bagiannya. Para ulama sufi mendefinisikan qanaah dengan berbagai macam redaksi. Di antaranya Muhammad bin Ali At-Tirmizi menegaskan bahwa qanaah adalah kepuasan jiwa terhadap rezeki yang diberikan. Sementara yang lain berkata, qanaah adalah sikap tenang dalam menghadapi hilangnya sesuatu yang biasa ada. Salah seorang sufi ditanya siapa yang paling qanaah di antara umat manusia. Ia menjawab, yaitu orang yang paling berguna bagi umat manusia dan paling sedikit upahnya. Al-Qushairi mengutip, Allah menempatkan 5 perkara dalam 5 tempat. Keagungan dalam ibadah, kehinaan dalam dosa, kekhidmatan dalam bangun malam, kebijaksanaan dalam perut kosong, puasa dan kekayaan cukup dalam qanaah. Syarat qanaah. Sifat qanaah tidak dapat dicapai oleh seseorang sebelum terpenuhi 3 syarat. Pertama, usaha maksimal yang halal. Kedua, keberhasilan memiliki usaha maksimal tersebut. Ketiga, dengan sukacita menyerahkan apa yang telah dihasilkan karena puas dengan apa yang telah diperolehnya. Ketiga syarat di atas akan dibahas satu persatu. Yang pertama, usaha maksimal yang halal. Seseorang baru dikatakan qanaah kalau terlebih dahulu melakukan usaha yang maksimal untuk meraih sesuatu dari anugerah Allah, khususnya dalam persoalan rezeki. Bahkan Al-Quran menyatakan bekerja itu bagian dari ekspresi syukur. Firman-Nya, i'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. As-Saba 13. Yang dimaksud dengan bekerja adalah menggunakan nikmat yang diperoleh sesuai dengan tujuan penciptaan atau penganugerahannya. Ini berarti nikmat yang diperoleh menuntut penerimanya untuk merenungkan tujuan dianugerahkannya nikmat tersebut oleh Allah. Cukup banyak ayat yang mendorong agar manusia berusaha secara maksimal dalam hidup, baik yang menggunakan redaksi langsung misalnya bekerjalah i'malu, atau redaksi yang tidak langsung seperti makan dan minumlah. Bahkan termasuk perintah agar orang beriman berinfak bersedekah ini mengisyaratkan perintah untuk berusaha. Bagaimana seseorang dapat berinfak kalau tidak memiliki harta? Dan salah satu cara memperoleh harta tentu saja melalui kerja. Kehidupan Rasulullah adalah fakta tidak terbantahkan bahwa Islam sangat menghargai usaha maksimal dan kerja keras. Ibnu Athaillah mengutip sebuah kisah bahwa seseorang pernah berdoa agar dirinya tidak usah bekerja dan bisa mendapat makan dan minum paling tidak sehari 2 kali. Maksudnya orang tersebut ingin istirahat dari rasa capek karena bekerja. Kemudian orang tersebut ternyata mendapat fitnah dari seseorang yang menghantarkannya masuk penjara dan mendapat makan dan minum 2 kali dalam 1 hari. Setelah sekian lama tinggal di penjara, dia terus merenung mengapa hal ini terjadi. Suatu saat di tengah perenungannya, dia seperti mendengar ada yang berkata, "Kamu telah meminta untuk mendapat makan dan minum 2 kali dalam 1 hari, dan doamu dikabulkan. Kamu lupa untuk meminta keselamatan." Kemudian orang tersebut bertaubat. Hikmah berusaha. Di antara hikmah mengapa manusia diharuskan berusaha adalah, yang pertama, Allah mengetahui bahwa hati manusia itu lemah
tidak mampu melihat pembagiannya dan kurang yakin kepadanya. Karena itu Allah membolehkan bahkan mengharuskan berusaha agar kuat hatinya dan kokoh jiwanya. Dari sini dapat dipahami kemampuan manusia untuk berusaha adalah karunia Allah. Yang kedua, usaha yang dilakukan dapat menjaga kehormatannya sehingga ia tidak merendahkan diri dengan meminta-minta, sekaligus dapat memelihara imannya sehingga ia tidak mengemis kepada makhluk. Kesibukan berusaha dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat dan dosa. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kasus. Ketika hari libur, orang yang lalai hatinya banyak melakukan perbuatan dosa dan tenggelam dalam maksiat kepada Allah. Maka kesibukan kerja dapat dimaknai sebagai rahmat dari Allah. Yang keempat, dalam kerja dan usaha terdapat rahmat dan karunia dari Allah bagi para ahli ibadah dan hamba yang sibuk menaatinya, termasuk para penuntut ilmu. Tanpa usaha, para pekerja tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama para pejuang di jalan Allah. Yang kelima, Allah ingin agar orang beriman bersatu dengan firman Allah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Al-Hujurat 9. Usaha dan kerja merupakan sarana untuk saling mengenal dan untuk memunculkan cinta di antara mereka. Tidak ada yang menentang kerja kecuali orang yang bodoh atau hamba yang lalai dari Allah. Setelah dijelaskan tentang hikmah berusaha, selanjutnya adalah bagaimana petunjuk Al-Quran menyangkut cara bekerja, khususnya mencari rezeki yang baik. Di antaranya khusus yang berkaitan dengan keyakinan adalah: yang pertama, meluruskan niat dalam mencari dan membelanjakan rezeki dengan niat yang benar. Segala kegiatan untuk memperoleh dan menafkahkannya akan tercatat sebagai ibadah. Yang kedua, rezeki khususnya harta adalah amanat Allah yang diserahkan kepada manusia agar mereka tunaikan sesuai dengan pesan Allah. Yang ketiga, harta adalah ujian. Karena itu keluasan rezeki atau kesempitannya bukan ridha Allah atau ketidaksenangannya terhadap seseorang. Al-Fajr 15:16, Al-Anfal 28. Bahkan bisa jadi perluasan rezeki sebagai salah satu cara Allah mengulur sang durhaka sehingga semakin larut dalam kedurhakaan yang dapat mengakibatkan makin besar dan pedihnya ancaman siksa terhadapnya. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat tangguh. Yang keempat, Allah adalah penganugerah rizki. Dia yang membagi-baginya sesuai kehendaknya. Salah satu bukti ketidakmampuan manusia membagi rezeki adalah keinginan manusia untuk meraih sebanyak mungkin untuk diri dan keluarganya. Tetapi ternyata banyak yang tidak memperoleh dambaannya. Bahkan manusia durhaka tidak pernah merasa puas dengan perolehannya. Karena itu Allah yang membaginya dengan cara dan kadar yang dapat mengantar terjalinnya hubungan timbal balik antara anggota masyarakat. Yang kelima, Allah menjamin rezeki bagi makhluknya, tetapi itu bukan berarti manusia tidak dituntut peranannya. Di sisi lain harus diyakini bahwa peranan tersebut tidak dapat membatalkan ketentuan pasti yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang keenam, rezeki itu tidak hanya berupa material,
namun juga berupa immaterial spiritual. Rezeki material mendukung kelanjutan jasmani fisik, sedangkan rezeki spiritual mendukung kelanjutan rohani. Kedua, keberhasilan meraih hasil. Setelah berusaha dengan baik, maka persyaratan selanjutnya adalah telah berhasil meraih hasil dari usahanya. Hasil yang diraih tidak mesti harus sesuai dengan target rencananya, karena manusia memang tidak diberi wewenang oleh Allah menentukan hasil usaha. Namun demikian, sekiranya manusia berusaha sungguh-sungguh, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Yang perlu dicatat adalah bahwa Allah mengharuskan hambanya untuk terus berproses, menyempurnakan setiap usahanya. Pada akhirnya Allah akan menilai dan sekaligus memberi balasan yang pantas atas setiap usaha hambanya. Isyarat ini dalam firman-Nya, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. At-Taubah 105. Ayat ini menegaskan pentingnya seseorang menyempurnakan proses usahanya. At-Tabatabai mengomentari ayat tersebut, seseorang akan mengetahui hakikat hasil amal mereka baru nanti pada hari kiamat. Sedangkan di dunia hanya yang bersifat lahiriah semata. Prinsip bahwa seseorang harus menyerahkan aspek hasil kepada Allah bukan berarti dia dilarang untuk menetapkan target atau membuat perencanaan. Yang perlu diluruskan adalah setiap perencanaan yang dibuat, setiap target yang ditetapkan, hendaklah itu sebagai bagian dari menyempurnakan usaha. Indikasinya adalah ketika tidak sesuai dengan target, maka tidak akan merasa kecewa dan menganggap usahanya sia-sia, namun diterima dengan penuh kerelaan. Sebaliknya, kalau berhasil, yang ada hanya rasa syukur dan juga puas atas pemberiannya. Ayat yang juga mengajarkan bahwa manusia harus berusaha dalam konteks kehidupan dunia adalah firman-Nya, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas 77. Yang ketiga, merasa puas dan dengan sukarela mau berbagi. Inilah inti dari sifat qanaah. Seseorang yang berbagi, seseorang yang memiliki sifat qanaah tidak fokus dengan berapa banyak yang diberi, tetapi dia fokus dengan siapa yang memberi. Keyakinan dalam hatinya bahwa yang memberi adalah zat yang maha sempurna, maka berapapun dia diberi berarti juga bernilai sempurna. Tidak ada yang kurang kalau itu berasal dari Allah. Tidak ada yang sedikit kalau dari zat yang maha memberi. Keyakinan seperti ini